subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada materi pelajaran hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang aplikasi di Microsoft Excel. Oke, jadi Microsoft Excel merupakan salah satu software pengolah data yang dikembangkan oleh tim Microsoft. Software ini tidak hanya digunakan untuk penghitungan matematika sederhana, tetapi juga bisa digunakan untuk menghitung operasi matematika yang kompleks. Di era serba canggih seperti saat ini, kemungkinan menggunakan Microsoft Excel menjadi salah satu syarat yang diajukan oleh recruiter. Jadi untuk melamar kerja ya. Jadi sekarang tempat-tempat kerja salah satu syarat tesnya adalah menguasai Microsoft Excel. Salah satu rumus yang sering digunakan dalam Microsoft Excel adalah rumus if. Rumus if merupakan rumus percabangan yang merupakan salah satu fitur flow control pada Microsoft Excel. Rumus ini digunakan untuk mengeksekusi perintah berdasarkan kondisi tertentu, khususnya kondisi yang memenuhi syarat untuk diproses dan ditampilkan hasilnya. Rumus if ditentukan oleh banyak kondisi yang akan digunakan. Beberapa rumus if yang sering digunakan adalah if dengan 2 kondisi, if dengan 3 kondisi, dan if dengan 4 kondisi. Sebenarnya ada if dengan 5 kondisi dan seterusnya. Namun pada artikel ini, maksud saya pada materi ini akan berfokus pada if dengan 2 atau 3 kondisi saja. Kita coba. Sebelum memahami rumus if pada 3 kondisi, bagaimana kalau kita bahas dulu perkembangan Microsoft Excel saat ini, oke ya? Microsoft Excel pertama kali di launching pada tahun 1985 untuk sistem Mac operating system Macintosh. Awalnya Microsoft Excel hanya bernama Excel tanpa awalan Microsoft. Pada awal rilisnya, Excel banyak diprotes oleh perusahaan lain di bidang finansial karena menggunakan nama Excel, sehingga akhirnya Microsoft menambahkan awalan Microsoft dan sampai sekarang dikenal dengan software Microsoft Excel. Microsoft Excel pertama kali dirilis untuk sistem Windows pada pesaingnya yaitu Lotus, karena pada saat itu Lotus masih menggunakan MS-DOS untuk operating sistemnya. Hingga pada tahun 1988, Microsoft Excel sukses menyingkirkan pesaingnya dan menjadi software spreadsheet yang populer. Pada tahun 1993, Microsoft Excel mulai bergabung dengan Microsoft Word dan PowerPoint. Hal ini menyebabkan adanya sedikit perubahan tampilan desain agar seragam dengan Microsoft Word dan PowerPoint. Seiring berjalannya waktu, tim Microsoft terus mengembangkan tampilannya dan performa Microsoft Excel. Hingga pada tahun 1993, Microsoft Excel telah mengadopsi teknologi Visual Basic for Application atau VBA pada worksheet-nya. Selain itu, tim Microsoft juga menambah teknologi Integrated Development Environment atau IDE pada Microsoft Excel untuk mempermudah kerja programmer dalam menyusun program. Microsoft Excel masih menggunakan ekstensi XLS pada versi 11.0, Microsoft Excel 2003, dan mulai menggunakan ekstensi XLXS pada versi 12.0 pada Microsoft Excel 2007 hingga sekarang. Oke, kita masuk ke rumus if.
Oke, rumus if pada Microsoft Excel digunakan untuk menentukan nilai benar atau salah. Dikatakan bernilai benar apabila nilai pada suatu kondisi terpenuhi dan dikatakan salah satu nilai pada kondisi tidak terpenuhi. Ada dua format umum rumus if pada Microsoft Excel. Pertama adalah format rumus if menggunakan pemisah koma. Rumus umumnya dapat ditulis sebagai berikut. If, jangan lupa ya, di setiap rumus nanti ada sama dengan. Jadi sama dengan if kurung buka kondisi, koma jika kondisi benar, koma jika kondisi salah. Format rumus if yang kedua adalah if yang menggunakan pemisah titik koma, dan rumus umumnya dapat ditulis sebagai berikut. If dalam kurung buka kondisi titik koma jika kondisi benar titik koma jika kondisi salah. Oke, kita langsung praktekkan saja ya. Oke, seperti di bawah ini ya. Kita buat tabel sederhana saja. Pertama kita kasih nomor urut, ini dianggap aja nomor urut siswa. Kemudian ada nilai, kemudian ada keterangan. Oke, nomor urut saya buat 1 sampai 15 saja. Oke, agar cepat saya blok, kemudian ya sampai keluar tanda plus saya tarik, jadi langsung otomatis ada nilainya sendiri, kita tidak perlu memasukkan satu persatu dan otomatis urut. Oke ya, kemudian nilainya saya coba ya. Yang pertama 89, enter. 69, enter. 50, enter. 56, enter. 60, enter. 75, enter. 77, enter. 67, enter. 86, enter. 81, enter. 90, enter. 55, enter. 59, enter. 79, enter. 70. Oke, nah ini kedobelan ya. Oke, saya hapus dulu. 59, 79, dan 70. Oke. Jadi ini ditetapkan untuk keterangannya ya. Jadi ada ketetapan di sini. Ini ada rule-nya ya. Jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka dikatakan sangat baik. Oke ya, ini rule-nya ya, biar kita bisa membuat rumus. Kemudian jika nilai lebih kecil dari 60, saya tulis ini ya, lebih kecil dari 60, maka dikatakan cukup. Nah, kemudian rule berikutnya, jika nilai lebih besar sama dengan 60,
dan nilai lebih kecil sama dengan 80 ditetapkan baik. Oke, ini ketentuannya ya. Sekarang kita akan coba membuat rumusnya ya. Oke, keterangan kita buat agak lebar dulu ya. Oke, kita coba isi rumusnya ya. Oke, jadi pertama kita tekan sama dengan dan ketik if ya, kemudian if, kemudian kita kasih kurung buka ya, seperti tadi contohnya, kurung buka, kemudian nilai ini, nilainya itu ini ya, nilai lebih besar sama dengan 80. Nah, ini kita lihat, kita pakai titik koma atau koma aja bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ya. Ini ternyata pakai koma. Kadang-kadang di komputer lain ada yang pakai titik koma, ini pakai koma aja. Oke, kita pakai koma. Jika nilai lebih besar sama dengan 80, koma berarti ada keterangan nih. Kasih kata sangat baik. Oke, kasih tanda petik lagi, koma lagi ya, if lagi, if, kurung buka lagi, nilai itu tadi ini ya, ini nilai ada di B2 lebih kecil dari 60, koma berarti dia baik. Tutup, kemudian koma jika sisanya yang lainnya berarti selain dari lebih besar dari 80 ya, kemudian lebih kecil dari 60, selain lebih itu maka nilainya cukup. Langsung aja kita tutup ya. Cukup, kita beri tanda petik 2. Oke, karena di sini lihat, kalian lihat ya, ini kurungnya, kurung bukanya ada 2, maka kita tutup dengan 2 kurung tutup. Oke, seperti ini. Kita coba apakah rumusnya benar, kita enter. Oke, jadi kalau di atas 80 sangat baik. Oke, kita coba tarik ya. Jadi dengan rumus yang sama kita tarik ke bawah, seret. Oke, apakah cocok? 89 sangat baik. Oke, 69 cukup, 56. Oh, ini ya, 56 50 kurang dari 5. Kita cek rumusnya kembali ya. Oke, kita lihat dulunya, mungkin saya salah. Ini cukup. Kita cek 69 harusnya Nah, kita cek rumusnya dulu ya. Jadi ini masih ada kesalahan. Memang di if ini kita harus sangat hati-hati. Ini kita cek ya, if B2 lebih besar sama dengan 80, oke, sangat baik. If B
2 lebih kecil dari 60 baik, sisanya cukup. Nah, harusnya benar ini ya. Ini sangat baik. 69 ini harusnya baik ya. Oke, kita cek dulu ya. Jika lebih besar dari 60, oke, ini salah ini ya. Jika lebih besar sama 80, 60, maka jika lebih kecil dari 60, nah ini keliru ini cukup, kebalik ya. Yang lebih kecil dari 60 adalah cukup, oke. Yang sisanya yang baik, ya, antaranya itu yang baik. Oke, kita cek lagi. Oke, kita tarik lagi. Nah, 69 cukup. Maaf, ini ada kesalahan lagi ya. Bentar, kita cek sekali lagi. Untuk di atas 80 atau sebenarnya sangat baik. Kemudian di bawah 60 ini salah ya. Ini berarti bawah 60 cukup. Cukup. Ini yang baru di antara 80 sama 60 kita ketik baik. Oke. Kita coba tarik. Oke. Sebenarnya tidak bisa digitukan ya. Coba kita ulang sekali lagi. Jika lebih besar dari 80, oke, sama dengan if, kita harus cek berkali-kali ya kalau bikin if ya. If kurung buka ini ya, B2 89 ini lebih besar, kita cari lebih besar sama dengan 80, maka dia adalah sangat baik. Sangat baik. Oke. Kemudian koma, kemudian if lagi, if kurung buka, jika lebih kecil dari 60, jangan kata cukup ya, mungkin kita kasih kurang biar nggak bingung ya. If jika B2 ini ya lebih kecil dari 60, maka kita kasih sebutan dengan kata kurang biar nggak bingung. Kemudian kita kasih koma lagi, kemudian sisanya ya, yang kalau mungkin tadi lebih besar, ini tadi kurang dari 60, maka sisanya adalah cukup ya, saya beri nama cukup. Oke, ini saya kasih 2 kurung 2 dulu. Oke, ya bentar. Ini jadi di atas sangat baik, di bawah 60 tadi saya cek kurang, ini ya saya cek lagi. Kalau di bawah 60 berarti bukan cukup tapi kurang. Kemudian yang untuk diantaranya adalah cukup. Oke, kita lihat rumusnya sudah oke. Oke, semoga bisa
tarik ya, maaf ini ya. Oke, kita coba sekali lagi. Oke, 69 cukup. Oke, 50 kurang, 56 kurang, 60 cukup. Oke ya. Oke, cukup. Kemudian 67 cukup, sangat baik. 55 kurang-kurang. Oke, sudah cocok ya. Jadi saat ini kita sudah belajar tentang dua if ya. Sedikit butuh ketelitian ya. Jadi kita ini ada dua if dengan 3 kondisi. Oke, mudah sekali. Semoga kita coba latihan sekali lagi ya. Kita butuh soal sekali lagi. Kita bikin soal cepat saja, asal 5 soal saja. Bikin nilai, oke, jangan di sini ya, saya buat di sini. Nilai Simkomdik kelas 10 rata. Oke, mungkin ini kelasnya, ini ada 10 mm1, kita kelasnya ada 4 ya, 10 mm2, kemudian 10 mm3, kemudian 10 mm4. Oke, kemudian nilai rata-rata oke, kita besarkan dulu nilai rata-rata, kemudian keterangan. Oke ya, di sini kita buat 90, 75, ada 60, ada 50. Oke, ini asal aja ya. Oke, ini hanya contoh. Jadi kita buat aturan jika nilai sama ya, lebih besar sama dengan, oke, lebih besar sama dengan 85, saya coba 85 ya, jadi 86 baru nilainya, maka nilainya adalah A. Oke ya, kemudian jika nilainya kita buat berapa ya ini ya, ini ya, kita kasih nilai ini, kasih nilai 84 ya, 84 sampai ini ya, ini nilai
Maaf, jadi ini agak mikir ya. Jika nilai 80, nilai di antara 84 sampai saya anggap 70, oke ya, sampai 70, maka nilainya adalah B. Oke ya, oke, saya Ctrl V dulu ya. Jika nilainya ini 84 sama dengan gini ya, jadi 84 sama dengan ini sampai 70 ya, 70 antara 84 dan 70. Nah ini kalau ini berarti antara 70 sampai untuk C saya kasih 50 lah. Oke, nilainya adalah C. Oke, jadi jika dia 7 lebih sama dengan 70 kali 50 seperti ini ya. Oke, saya copy lagi C, ini Ctrl V. Oke, maka jika nilainya lebih kecil ini ya, lebih kecil dari 50, ini saya coba, ini saya anggap 50 ya, 50 ya nilainya. Ini saya kasih 30. Oke, maka dapat nilai D. Nah, ini sisanya dapat nilai E, sisanya dapat nilai E. Kita coba. Ini berarti ada banyak ya, A, B, C, D, E. Ini fungsinya panjang ini ya. Oke, sama dengan if, kita coba nilai oke ya, lebih besar sama dengan 85, lebih besar sama dengan 85, maka nilainya adalah A. Oke ya, koma lagi, kita if lagi, kurung buka lagi, ini ada between ya, 84 ya, lebih kecil sama dengan ini nilainya ya, lebih kecil dari 70, maka nilainya adalah B. Oke ya, bismillah sampai di sini. Oke, kita if lagi, nah, kemudian kurung buka lagi ya, kemudian 70, ini 70 lebih kecil, jadi 84 ya, lebih kecil sama dengan nilai, kemudian lebih kecil lagi 50 ya, koma, maka dia adalah C. Oke, koma lagi, kita if lagi, ini ya, 50 lebih kecil sama dengan nilainya, yaitu ini ya, B26 ya, kemudian lebih kecil dari 30,
maka adalah D. Oke, koma lagi, sisanya selain ini ketentuan ini adalah E. Ya, kita lihat kurungnya ada berapa, 1 2 3. Oke, kita tutup dengan 3 kurung. Oke, kita enter. Wah, ini ada yang salah ini. Waduh, kita cek ini ya. Oh, ini bisa nilainya A. Oke, kita tarik. Apakah benar? Nah, oh ini ada yang salah, ini ada keterangan salah. Ini A benar. Kita cek 84 sama dengan 6. Lebih kecil lah, coba ini aja, jangan gini. Jika B6 lebih kecil dari 70, oke, itu berarti B. Ya, coba ini lebih besar, coba ya, lebih besar dari 70, B. If B6 lebih besar dari 60, oh sorry, lebih besar dari 50, KC. Jika B6 lebih besar dari 30, kita cek ya. Nah, sisanya maka D, maka sisanya E. Coba kita enter. Kurungnya 1 2 3. Oke, 1 2 3 4 4. Oke, enter. Kita tarik ya, semoga bisa ya. Nah, ini sudah tepat ya. Jadi ketentuannya, jika B26 lebih besar sama dengan 85, maka A. Jika B26 lebih besar dari 70, maka B. Ya, ini 75 ya, benar B. If B2 lebih besar dari 50, ya 50. Oh, ini ada kesalahan ini ya. B2 lebih besar dari 30, maka D. Tidak ada ya D ya. Ini 60, seharusnya C, lebih besar dari ini ada kesalahan. Nah ini ya, hati-hatinya ketika kita mengerjakan ini ya. Jadi jika if A B28 lebih besar dari 70, benar B. If ini kesalahannya, bukan B. B berapa ini? Benar ya, B28 harusnya. B28 ya, bukan B4 ya. Oke, enter. 60C. Oke ya, ini 50 adalah C ya. Saya kira udah tepat ya. Ketika dapat 60 yang 85 ke atas sampai 85 itu A, 75 nya B ya. Oke, kemudian yang ini adalah C sisanya. Jadi A, B, C, C. Baik, saya cek terlebih dahulu ya. B28, B28, ini B28. Sayang ini B29, ini nih. Harusnya B29 ya. Oke. Oke, 50 dapatnya D. No, 50. Ini B berapa ini?
B29. Ntar saya undo dulu. Oke. .50 dapatnya C lebih besar dari 50. Oke. D. Berarti 50 benar ini ya, dapatnya D. Jadi lebih besar dari 50. 50 include ke ini D. Oke, 60 ikut ke C. Oke, sudah benar. Oke. Itu ya anak-anak, memang ketika kita mengerjakan rumus if ini lebih teliti lagi. Ini belum seberapa. Nanti kalau kita masuk ke materi HLOOKUP atau VLOOKUP, maka akan lebih hati-hati lagi ketika kita menentukan rumusnya. Oke, saya akhiri. Jika ada kesulitan, pasti nanti kalian ada kesulitan, jangan merasa takut ya. Ini yang kalian perlu lihat ini ya. Jadi ini ada rumusnya. Nah, ini ya. Yang harusnya kemudian ini rumusnya juga. Nah, jadi kalian pelajari step by step, dan jika ada pertanyaan maka kita akan bahas di kelas ataupun kalian tanyakan di komen. Jangan lupa ya, tugasnya buat rangkuman singkat tentang penjelasan saya ini di komen. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.